Assalamualaikum Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Gimana? Suara Kalau saya terdengar jelas atau tidak, Pak? hilang-hilangan, kadang kedengeran, kadang enggak. Hilang-hilangan. Ya, Oke, saya simpan dulu sebentar. bukan karena sariawan kan? Bukan. Saya pakai kaos ini loh, pakai kaos MBKM. Apakah suara saya terdengar? Oke, clear. Lagi di manakah, Niki? Pasti di luar ini. Hmm, Mungkin kita tunggu sebentar. oke, nggak apa-apa. Lebih banyak mahasiswa yang bergabung. Oke. Ini komplit ya, Niki ya? Tidak semua sepertinya, karena banyak yang bentrok dengan jadwal kuliah di kampus Oh, masing-masing. seharusnya berapa sih totalnya? Di atas 100 ya? Iya, lebih Hmm, hampir 200 kalau total. iya, Cuman iya. memang agak susah mensinkronkan dengan jadwal mahasiswa di kampus. Iya, iya, pasti. Karena ada prioritas yang itu kan yang wajib. Ya. Biasanya kalau yang tidak bisa hadir secara langsung ada tugas pengganti seperti itu. Iya, iya. Kalau tugas di saya kan simpel tuh. Yang minggu lalu kan untuk actionnya itu atas pelajaran yang sudah disampaikan minggu lalu kan menulis di wadah yang sudah kita siapin. Jadi nggak perlu lagi mikirin tentang media atau platform, tapi tinggal menuliskan apa yang sudah dibahas di minggu lalu. Nah, nanti sih mau sedikit ngulas tentang itu sama teman-teman yang sekarang. Kalau IPB sekarang WFO ya? WFO apa tuh? Kuliah online atau kuliah tatap muka? Kalau saya online lagi sih, cuman nggak tahu mungkin mahasiswa ada yang lebih tahu. Silakan, ada yang mau menanggapi? Oh ya, ini udah kumpul ya. Iya, tahu saya WF ini apa namanya kuliah online lagi, bukan WF lagi. WF online, WF WF buat online. yang kerja. Iya, 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 iya. Di Tani Center rame, Niki. Ababil sama siapa di Tani Center? Karena sebenarnya kami sedang ini isoman seharusnya, cuman karena saya sudah tes, jadi ini sudah Oh, negatif alhamdulillah, cuman yang lain belum kan. siapa aja yang kena nih di Tani Center? Uh, ini sih belum dites semua, Oh, senior-senior cuman kena? tracing dengan yang positif, jadi isoman dulu sampai hari Senin. Iya, iya, iya. Siapa senior yang kena nih? Nanti lah di belakang. Oh, iya, 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 iya. Oke. So, kita nunggu siapa? Kalau sudah quorum sih kita mulai aja kali. Oh ya boleh. Hmm. Ada Ya, berapa? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya Sama terdengar dengan jelas. Selamat siang teman-teman. Eh, yang ini adalah pertemuan kuliah kedua dari topik jurnalisme pertanian. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh Bapak atau Mas Hasanuddin Ahmad seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di
Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak atau Mas Hasan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Niki dan tim Tani Center. Terima kasih buat teman-teman semua dari IPB, dari Bojonegoro, Stiper Bajawa, Mahasaraswati Bali, dari Wiraloda, Indramayu ya. Dan mungkin ada peserta lainnya di sini. Terima kasih telah bergabung di dalam forum ini. Sesi ini adalah sesi kedua saya, di mana saya mendapat tugas dari Mbak Niki dan tim Tani Center untuk membawakan topik tentang peranan media dalam memajukan pertanian. Nah, sebelum kita lanjut ke topik hari ini atau sesi kedua hari ini, kita flashback ke sesi 1 dulu ya, bahwa di sesi 1 itu kita atau saya sudah mengajak teman-teman semua di sini untuk defining the problem. Jadi di sekitar Anda, di sekitar teman-teman sekalian, apakah terdefinisi ada masalah-masalah yang perlu menggunakan media untuk mencarikan solusinya atau tidak. Terus yang kedua, kita juga saya telah meminta teman-teman untuk membuat planning dan programming untuk atas problem yang didefinisikan pada tahap 1 tersebut. Yang ketiga, saya juga sudah minta teman-teman untuk merumuskan aksinya atau taking action-nya dan mengkomunikasikannya. Jadi taking action and communicating. Itu sudah kita bahas juga di proses di sesi 1 dulu, itu masuk proses ketiga. Kemudian setelah teman-teman rampung, saya sudah menginfokan juga bahwa teman-teman harus membuat evaluasi atau evaluating program. Jadi apakah langkah teman-teman memanfaatkan media untuk membantu solusi yang ada di sekitar teman-teman dalam hal pertanian sudah membuahkan hasil atau masih biasa-biasa aja, bahkan mungkin kontraproduksi. Nah, itu perlunya evaluasi. Jadi saya berharap teman-teman harus, kalau yang sudah mulai, alhamdulillah, silahkan dilanjutkan. Mari kita sempurnakan. Saya siap berdiskusi kapan saja. Buat teman-teman yang belum mulai, ayo kita mulai defining the problem, planning and programming solusi atas problem tersebut, taking action dan communication, kemudian evaluasi program-program yang telah Anda lakukan tersebut. Kemudian di sesi 1 juga kita telah membahas tentang jenis-jenis media, baik dari sisi output, yaitu ada media audio, media visual, dan audiovisual, atau dari sisi teknologi, ada radio, portal, atau blog, ada TV, ada sosial media, ada juga content distribution seperti TikTok atau YouTube. Itu kita sudah bahas di minggu lalu, beserta kita juga sudah definisikan media-media yang seksi. Seksi ini artinya menarik, seksi tanda petik ya, menarik untuk kita manfaatkan atau teman-teman manfaatkan dalam memajukan sektor pertanian. Terus ya kemarin kita sudah bahas dengan apa itu podcast, apa itu portal atau blog, apa itu TV, apa itu sosmed, beserta potensi-potensi yang ada di dalamnya. Bagaimana viewersnya, bagaimana kultur atau konten-konten yang diminati oleh calon pembaca atau calon penonton dari masing-masing platform tersebut, dan lain-lain. Kita juga sudah membahas tentang potensi viewer atau potensi pengunjung dari berbagai platform media tersebut, baik untuk internet, untuk sosial media, maupun untuk smartphone. Kita sudah bahas juga dari sisi platformnya. Nah, selain itu juga sudah kita bahas itu tentang dukungan teknologi terhadap platform-platform yang ada, sehingga teman-teman
sekarang itu tidak perlu sibuk pusing atau perlu biaya mahal untuk menyediakan platform karena dukungan teknologi itu sudah banyak yang gratis. Misalnya teman-teman mau bikin podcast, maka di situ ada Anchor itu free, ada Google Podcast free, ada Podcast Go dan lain-lain. Banyak tools yang bisa dipakai secara gratis untuk teman-teman menyampaikan konten-konten untuk mengatasi masalah pertanian. Kemudian dari blog juga teman-teman bisa memanfaatkan Blogspot atau WordPress. Di situ pun gratisan dengan menggunakan domain yang ada WordPress atau Blogspotnya. Tapi kalau teman-teman pengen clear namanya tanpa itu langsung ke domain teman-teman, maka teman-teman harus berlangganan. Dan harganya pun nggak mahal. Itu kita sudah bahas di sesi lalu ya. Termasuk platform yang disediakan oleh sosmed dengan berbagai keistimewaannya, dengan berbagai pengenalan algoritmanya sudah kita bahas juga, dengan genre-genre konten yang diminati kita sudah bahas juga. Antara lain ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, dan TikTok. Yang sekarang ini lagi marak banget TikTok. TikTok juga penetrasinya luar biasa. Pendekatan mereka ke konten kreator tuh gesit banget. Pendekatan ke media juga gesit. Dan ini juga dia tidak bertepuk sebelah tangan, artinya dari sisi viewers pun banyak banget yang menggemari. TikTok yang awalnya itu berimage konten-konten yang nggak bermutu lah dulu ya, konten-konten joget-joget segala macam. Sekarang itu sudah sangat kaya dengan konten-konten yang manfaat. Media-media mereka rangkul, baik media mainstream maupun media-media yang baru muncul. Konten kreator lokal atau konten kreator pemula juga mereka rangkul juga, sehingga hasilnya sekarang konten TikTok tuh cukup banyak, beragam, dan masif penyebarannya. Itu kira-kira pengenalan di sesi 1 yang lalu, sehingga di akhir sesi 1 itu saya sempat meminta teman-teman untuk taking action-nya itu, teman-teman sudah saya coba kasih kemudahan, yaitu teman-teman saya minta menulis permasalahan atau menulis ide yang ada di sekitar teman-teman atau ide yang ada di kepala teman-teman, menuangkannya ke dalam suatu tulisan dan diupload di Gagasan. Nah, di situ saya akan melihat apakah masih ada masalah, apakah memang sudah menguasai di bidang itu, ataukah bahkan lebih dalam mungkin saya bisa melihat, oh ternyata ada yang perlu disikapi di daerah teman-teman kalau tulisannya itu memang based on true story atau faktual gitu. Nah, terakhir saya lihat per hari ini ya, saya lihat di dashboard Cari Agri, itu ada beberapa teman-teman yang sudah menuliskan, namun banyak juga yang belum menuliskan. Sehingga saya berkesimpulan atau saya saya akan coba di sesi kedua ini untuk membantu teman-teman kita jabarin sama-sama di sini, kita buktiin bahwa menulis itu mudah, menulis itu tidak susah. Nah, ini materi-materi yang akan saya sampaikan nanti. Saya izin share screen ya. Nah, nah ini teman-teman, materi-materi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan kondisi real di ruang redaksi. Biasanya ketika ada jurnalis baru, biasanya diawali dengan reporter. Reporter itu seringkali menemukan kesulitan bahwa menulis itu susah, dihantui oleh kesulitan menentukan tema, kesulitan harus mulai dari mana, kesulitan mikirin menarik atau enggak,
kesulitan mikirin salah atau enggak dan lain-lain. Nah, materi ini adalah materi yang mungkin kalau dibandingkan secara textbook ini tidak lengkap. Tapi kalau secara praktis di lapangan, inilah sebenarnya yang dipraktekkan di lapangan. Oke, kita mulai ya. Menulis itu mudah. Kalau ada teman-teman mau interupsi atau bertanya atau apapun, bebas ya di tengah jalan. Kita nggak perlu nunggu sampai akhir sesi dan lain-lain. Karena melalui diskusi biasanya penguasaan kita atau pemahaman kita tentang materi yang disampaikan itu jadi lebih mendalam, lebih nempel gitu kira-kira. Ya, nulis itu mudah. Nah, ini kira-kira ini hal-hal yang perlu diketahui atau perlu dipahami oleh teman-teman, oleh Anda sekalian dalam menulis. Satu, harus tahu prinsip menulis itu apa. Yang kedua, unsur tulisan itu ada apa aja. Yang ketiga, struktur tulisan itu bagaimana. Yang keempat, teknik menulisnya bagaimana. Ini kita akan coba sajikan lagi-lagi, saya ulang, bahwa ini adalah item-item yang memang real di dunia praktek. Jadi mudah-mudahan sangat applicable ya. Nah, prinsip menulis. Satu, yang tadi di opening saya cerita, bahwa seringkali orang yang baru masuk ke dunia media, atau teman-teman mungkin yang akan membuat tulisan dan lain-lain, ini seringkali mengalami kesulitan, harus mulai dari mana, ngangkat bagian apanya, kalau begini salah atau enggak, yang benar bagaimana, ada kekhawatiran tidak menarik dan lain-lain. Alhasil karena terlalu banyak pertimbangan sehingga tulisan itu nggak kesampaian tuh, nggak terwujud gitu, nggak jadi juga tuh tulisan itu. Jadi ini adalah yang kita terapin di redaksi untuk para awak redaksi. Ini juga berlaku ya. Ini bisa dipakai ya terutama untuk teman-teman yang coba mulai menyuarakan atau mulai berbagi tentang seputar masalah pertanian ke media massa. Satu, tuliskan saja apa yang Anda pikirkan. Jadi jangan atau buang dugaan-dugaan atau kekhawatiran yang seperti saya ungkapkan sebelumnya. Jadi tulis aja apa yang Anda pikirin. Just tulis, just write down. Mau salah, mau benar, mau menarik, mau enggak, tulisin aja dulu. Tulisin. Jadi jangan dihantui oleh hal-hal seperti itu. Yang kedua, urutkan sesuai dengan yang Anda pikirkan. Nah, kalau misalnya langkah pertama sudah Anda lakukan, artinya Anda sudah membuat tulisan. Entah itu mungkin ada 100 kalimat, 200 kalimat, sudah mencapai 2000 kata, atau gimana gitu, udah banyak gitu, udah ngerasa komplit. Nah, lakukan langkah kedua, urutkan sesuai dengan yang Anda pikirkan. Nah, di situ tuh mulai Anda tata tuh. Mulai Anda tata, apakah kalimat-kalimat yang sudah Anda tuliskan itu sudah alur ceritanya sudah ngalir? Coba Anda pikirin, apakah sudah sesuai dengan yang Anda maksudkan dan lain-lain. Kebayang ya? Pertama, tulisin apa yang Anda pikirkan, jangan ada kekhawatiran ini itu, jangan banyak pikiran. Yang kedua, urutkan sesuai dengan yang Anda pikirkan. Anda mulai menata susunan kalimat. Anda mulai memeriksa kalimatnya apakah sudah benar, apakah sudah mengalir sesuai dengan alur pikiran Anda, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, pikirkan lagi yang Anda tuliskan. Nah, setelah diurutin, coba baca lagi. Pikirin lagi yang Anda tulisin. Apakah sudah benar data-data yang Anda masukkan ke dalam tulisan Anda? Apakah sudah logis tulisan Anda, baik secara data, urutan waktu, dan lain-lain? Ini maksudnya, logis itu maksudnya ini ya, kan tulisan yang jumping atau tulisan yang logis dalam artian runut, itu bisa sangat berasa ketika kita membaca suatu artikel atau menonton video, atau menikmati audiovisual lah gitu kira-kira ya. Nah, jadi pikirkan lagi yang Anda tuliskan. Setelah Anda pikirkan, dirasa oh ini udah logis, data-data yang dimasukkan sudah sesuai, tidak mengada-ada,
sudah mengalir dan lain-lain. Langkah keempat adalah pikirkan lagi yang Anda urutkan. Baca lagi yang sudah diurutin tadi. Nah, di sini nih Anda mulai memeriksa paragraf per paragraf. Pada tahap awal kan Anda menuliskan apa saja yang Anda pikirkan. Artinya kalimat itu mungkin tercecer tuh. Kalimat yang punya pokok pikiran A bisa jadi ada di atas, di tengah, di bawah. Nah, pas di tahap 4 ini, pikirkan lagi yang Anda urutkan. Anda mengelompokkan tuh kalimat-kalimat yang mempunyai pokok pikiran sama, masukkan ke dalam paragraf. Nah, setelah semua kebentuk atau tertampung dalam paragraf masing-masing, kemudian urutkan paragraf-paragrafnya dari atas. Mana yang cocok di atas, mana selanjutnya, dan selanjutnya sampai yang akhir. Nah, setelah itu semua udah oke, versi Anda itu sudah oke, langkah selanjutnya adalah sempurnakan apa yang Anda tuliskan dan urutkan. Sempurnakan di sini antara lain, apakah urutannya sudah sesuai dengan alur cerita yang Anda maksud. Misalnya Anda mau cerita tentang cara menanam pohon tomat yang baik misalnya. Kebetulan tadi pagi misalnya Anda nanam tomat dan berdasarkan pengalaman cara menanam tomat yang begini ini hasilnya oke banget gitu. Maka Anda mau nulis tentang itu, tentang mau berbagi cerita tentang menanam tomat. Berarti mungkin logikanya ya, saya tidak terlalu paham tentang materi ini. Mungkin pertama menyiapkan bibitnya. Yang kedua, menyiapkan lahannya, ya kayak semacam wadah untuk nanam pohonnya dan lain-lain. Yang ketiga, mungkin dikasih pupuk. Yang keempat, dan selanjutnya. Nah, ketika Anda ngerasa itu semua datanya sudah benar, alurnya sudah benar, kalimat-kalimat yang punya pokok pikiran tertentu sudah masuk dalam paragraf masing-masing, urutan paragraf yang sudah beres, maka di langkah yang kelima ini Anda ceki-ceki lagi. Cek and recheck lagi di sini. Terus, apakah ceritanya sudah mengalir sehingga mudah dipahami pembaca nantinya? Karena calon pembaca Anda itu bisa berlatar belakang macam-macam. Berbagai tingkatan pendidikan, berbagai latar belakang demografi, berbagai tingkatan usia dan lain-lain. Jadi Anda harus membuat tulisan yang clear secara datanya clear, alurnya menarik dan lain-lain sehingga bisa dipahami oleh semua calon pembaca tulisan Anda. Selanjutnya masih di tahapan terakhir ini, periksa juga apakah kalimat-kalimat yang Anda tuliskan sudah berada dalam paragraf yang tadi dia sudah dikelompokkan dari paragraf dan paragraf sudah sesuai. Selanjutnya, urutan paragrafnya dipastikan lagi bahwa itu sudah tidak ada bolak-balik paragraf. Harusnya pikiran utama, paragraf yang punya pikiran utama diletakkan di posisi 1, jangan sampai itu ada di posisi ketiga, dan ada paragraf yang punya pikiran sama di posisi kelima misalnya. Tentu ngebacanya jadi kurang mengalir nantinya. Selanjutnya, nih sampai sini kira-kira bisa dipahami ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau diskusi atau ada masukan, monggo langsung interupsi. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Selanjutnya adalah unsur tulisan. Nah, ini pasti teman-teman sudah familiar karena dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah, setiap kali bikin laporan, pasti dimintanya adalah 5W1H-nya mana gitu. Karena pada dasarnya seluruh informasi yang kita sampaikan, mau bentuknya teks atau tulisan, oh iya, saya mau garis bawahi dulu, kenapa tulisan itu penting? Kalau mungkin teman-teman dari sisi keilmuan sudah tahu ya bagaimana pendapat dari Hermawan Kertajaya misalnya, atau pendapat dari Renald Kasali misalnya, atau pendapat dari tokoh-tokoh luar negeri misalnya tentang betapa pentingnya menulis gitu ya. Itu saya yakin teman-teman sudah tahu. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa penulis dalam jurnalisme atau dalam media itu adalah kebutuhan dasar. Untuk bikin artikel ya udah pasti tulisan atau teks, berita artikel tuh ya. Untuk membuat
podcast atau audio atau radio, dasarnya itu adalah tulisan. Ketika seorang anchor atau seorang presenter radio atau seorang narasumber dia tidak punya bekal tulisan, maka bisa dipastiin atau kemungkinan sangat besar informasi-informasi yang dibawakan itu tidak runut. Kalaupun dia berusaha runut, ada keniscayaan bakal ada poin yang ketinggalan atau poin yang seharusnya di belakang tapi di depan. Nah, berbeda dengan ketika seorang presenter atau anchor sudah membuat konsep dalam tulisan. Walaupun item per item atau garis besarnya, maka bisa dipastikan atau kemungkinan besar mereka bisa mendeliver informasi yang ingin disampaikan itu secara runut, secara logis, secara bisa lebih mengalir dan enak didengar atau ditonton atau dibaca dari awal hingga akhir. Bahkan kalau teman-teman yang senang yang senang stand up komedi, mereka itu kemampuan nulisnya sangat tinggi. Kalau stand up komedi tanpa tulisan, nggak akan bisa survive. Mereka risetnya kuat, apalagi kayak Kiki yang Ratu Roasting itu risetnya kuat banget. Mereka tulisannya juga kuat karena PR terbesar mereka adalah mereka harus membuat punchline yang kompor gas gitu istilahnya kalau di stand up comedy ya. Nah, itulah pentingnya kenapa saya menekankan menulis itu penting. Dan di sini di sesi kita sekarang ini saya berusaha diskusi dengan teman-teman, berusaha menginfokan ke teman-teman bahwa menulis itu adalah mudah. Nah, ketika teman-teman masih ada yang nantinya ngerasa, oh saya nggak paham di sininya, oh saya masih kesulitan di sininya, feel free aja bisa diskusi di sini ya. Jadi balik lagi ke slide kita sekarang bahwa tulisan Anda itu harus memenuhi unsur tulisan berikut ini, yaitu what. Apakah yang sedang terjadi, apa sih yang lagi terjadi, atau apa sih ya topik yang Anda mau angkat. Yang kedua, who. Siapa aja yang terlibat dalam peristiwa ini? Siapa aja yang terlibat dalam tulisan yang Anda mau angkat? Yang ketiga, why. Mengapa hal itu terjadi? Emang penting ya? Semenarik apa sih buat kita sampai itu dibikin gitu? When. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Where. Di mana peristiwa tersebut terjadi? How. Yang terakhir itu. Bagaimana peristiwa yang terjadi? Jadi, unsur tulisan ini adalah segala komponen yang menjadi latar belakang, menjadi objek, subjek, dan predikat dalam tulisan tersebut. Nah, di sini harus lengkap karena teman-teman atau Anda sekalian harus mengasumsikan bahwa calon pembaca Anda tidak tahu apa yang Anda tuangkan ini, tidak tahu apa yang Anda tuliskan ini, sehingga unsur-unsur tulisan ini harus ada supaya tulisan Anda menjadi tulisan yang menarik dan informatif. Oke, itu ya. Kita lanjut. Kalimat jurnalistik. Nah, kalimat jurnalistik ini saya sampaikan karena kalimat jurnalistik ini sebenarnya bukan hanya diperlukan oleh para jurnalis, tetapi diperlukan oleh Anda sekalian, oleh teman-teman sekalian yang ingin membuat tulisan atau membuat publisitas melalui media. Kalimat jurnalistik pertama, kalimat pendek atau kalimat tunggal. Jadi kalimat jurnalistik itu sebisa mungkin menghindari kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu ya minimal SPOK lah, paling enggak. Bahkan kalau kalimat jurnalistik predikat aja cukup. Misalnya pergi, apa sih? Kayak gitu-gitu tuh cukup. Tapi kalau misalnya kita bikin kalimat majemuk, kalau saya kasih gambaran misalnya ketika saya di TV ya, saya pernah di Liputan 6, saya pernah ya termasuk pendiri TV One, terus saya juga pendiri iNews di situ. Nah, ketika membuat naskah berita, ketika beritanya adalah kalimat majemuk, maka si host atau anchor itu akan kehabisan nafas ketika membacakan berita tersebut di depan kamera. Atau dubber
ketika dia ngisi suara bikin dalam paket-paket berita, itu sangat berasa ketika kalimatnya panjang dia akan kehabisan nafas. Selain itu, di telinga penonton atau di telinga pendengar, kalimat yang panjang itu akan terasa susah didengarnya. Tidak runut, tidak mengalir, dan kurang bercerita. Misalnya begini, saya kasih objeknya Mbak Niki ya. Tadi pagi saya menanam cabai yang bibitnya diperoleh dari Mbak Niki yang punya calon suami di kampus Bojonegoro misalnya. Nah itu tuh ada tiga yang tuh kan terasa banget ya. Coba kita bedain dengan kalimat gini. Tadi pagi saya menanam cabai. Cabai yang saya tanam diberikan oleh Mbak apa? Kok saya jadi lupa namanya Mbak Niki. Mbak Niki adalah salah satu staf di Tani Center yang punya calon suami dari kampus Bojonegoro. Kan enak kan? Terasa ngalir. Terasa ngalir. Nah, itulah kalimat jurnalis itu harus pendek-pendek. Harus pendek-pendek karena ketika panjang itu akan nyiksa si anchor ketika membacakan berita atau presenter ketika membacakan berita, atau bisa juga nyiksa si dubber ketika mengisi suara di paket berita, dan juga nggak enak di telinga, susah untuk dipahaminya gitu karena terlalu banyak terlalu banyak kata sambung dan lain-lain lah. Yang kedua, kalimat jurnalistik itu adalah kalimat sederhana. Sederhana itu artinya tidak mengandung kata-kata yang sulit dipahami oleh khalayak umum. Apa sih misalnya ya kata-kata asing lah gitu kan, kadang-kadang tuh misalnya nih ya, tidak bermaksud ke ego wilayah ya, kan di kalangan pergaulan tuh ada yang Inggris Jaksel misalnya kalau di Jakarta, mungkin di daerah-daerah lain juga ada yang kalau ngobrol itu nggak jauh dari witches, nggak jauh dari event, nggak jauh dari aneh, padahal itu kan ya kebetulan kata-kata itu gampang dicerna. Kalau misalnya kata-kata yang susah, misalnya kata-kata istilah dalam pertanian, nah teman-teman ngerasa asik aja nih nulis apa ya, tadi pagi saya menanam atau tadi pagi saya nyiram aloe vera misalnya. Aloe vera itu apa ya? Kebetulan kalau saya sih tahu aloe vera itu lidah buaya kan. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi kalimat sederhana itu sebisa mungkin atau hindari menggunakan kata asing yang tidak dimengerti. Kata asing yang tidak dimengerti ya. Kalaupun terpaksa harus menggunakan kata asing, harus dijelaskan juga. Misalnya teman-teman mau menuliskan bahasa Latin suatu pohon, itu dirasa perlu untuk dituliskan, tapi itu harus dijelaskan bahwa aloe vera misalnya adalah lidah buaya, nama apa ya tuh ya, nama populernya gitu ya, lidah buaya, itu harus dijelasin. Terus yang ketiga, selalu mengedepankan fakta dan data. Nah ini sebenarnya bukan kalimat jurnalistik aja ya, buat teman-teman yang pengen nulis ringan pun harus selalu mengedepankan fakta dan data, karena dengan fakta dan data, maka pembaca itu akan trust, pembaca itu akan clear, pembaca itu akan lebih paham tentang isi informasi yang Anda sajikan. Tapi harus diingat, fakta dan data ini harus benar-benar sesuai dengan peristiwanya atau sesuai dengan sesungguhnya. Jangan ngarang, karena ketika ngarang berarti Anda menyebarkan berita hoax yang otomatis menjerumuskan pembaca Anda, yang ujung-ujungnya bisa Anda sendiri yang kena. Kalau ngarangnya seputar termasuk fitnah orang, itu ada undang-undang yang menjeratnya. Kalau ngarangnya, intinya ngarang itu tidak bisa menampilkan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sangat fatal akibatnya kalau di jurnalistik ya, atau di tulisan yang Anda buat nanti. Kemudian mudah dibaca dan dipahami pembaca yang beragam. Jadi Anda harus ingat, pembaca Anda beragam. Pembaca tulisan Anda bisa berasal dari berbagai tingkat pendidikan, berbagai disiplin ilmu,
berbagai latar belakang demografi, maka gunakanlah kata-kata umum yang bisa dimengerti oleh pembaca Anda. Saya sudah 2 kali bahkan 3 kali ya ini, karena yang terjadi di redaksi, kalau saya biasanya melakukan evaluasi naskah-naskah yang dibuat teman-teman, itu permasalahan itu sering di sini muncul. Terlalu asik menggunakan kata ini, kata itu, karena menurut mereka ini udah common, ini udah common. Dia lupa bahwa penonton kita itu sangat, atau pembaca tulisan Anda itu sangat luas dan sangat beragam gitu. Terus yang terakhir, asumsikan pembaca tulisan Anda belum memahami informasi yang Anda tuliskan. Nah, ini juga nih, misalnya teman-teman dari Bali, dari kelurahan apa ya, anggaplah Samarapura Kauh. Oh, saya sok tahu ya Samarapura Kauh. Tadi saya googling sih. Misalnya dari Samarapura Kauh ingin nulis tentang dari peristiwa di sana. Misalnya baru saja terjadi, atau iya misal ada pohon istimewa di Samarapura Kauh. Daunnya begini, begini, begini dan selanjutnya. Asik aja. Sok banget gitu, sok banget seolah-olah Samarapura Kauh itu udah tenar, saking tenarnya sehingga semua orang di Indonesia tahu gitu. Nah, padahal Samarapura Kauh mungkin hanya sebagian dari pembaca tulisan Anda yang tahu. Dan mungkin juga tahu karena kenal dengan Anda. Oh, yang nulis nih Matthew, misalnya Matthew dari Bali. Samarapura Kauh tuh mungkin yang dimaksudkan kelurahan yang ada di Bali. Nah, gitu. Tapi kalau saya, atau misalnya Niki lah, atau Ababil tuh yang lagi senyum-senyum sambil ngopret teknis tuh, mungkin dia bingung Samarapura Kauh di mana ya. Padahal itu seharusnya Anda harus melengkapinya dengan jangan hanya kelurahan, tapi lengkapi dengan kecamatan, lengkapi dengan kabupaten, bahkan provinsi gitu. Karena lagi-lagi harus pola pikirnya adalah asumsikan pembaca tulisan Anda belum memahami informasi yang Anda tuliskan. Jadi semakin Anda menulis secara lengkap, maka semakin membantu pembaca Anda untuk lebih paham dan bisa memetakan permasalahan yang ada. Gitu ya. Itu kalimat jurnalistik. Ingat, kalimat jurnalistik ini berlaku juga untuk teman-teman ketika membuat konten atau artikel, walaupun tidak untuk di media di media yang diakui Dewan Pers gitu ya. Untuk blog juga berlaku, untuk bikin narasi video juga berlaku, bikin narasi TikTok berlaku, bikin wording di sosmed juga berlaku, dan lain-lain. Ini semua kalimat jurnalistik, prinsip-prinsip ini berlaku di semuanya. Dan saya sangat berharap teman-teman bisa paham item per item sehingga bisa diimplementasikan kelak di tulisan teman-teman. Selanjutnya, nah ini saya ingin menyampaikan struktur tulisan. Jadi secara garis besar, struktur tulisan itu ada 3. Ada lead tulisan, ada badan tulisan, dan ada kesimpulan atau rekomendasi. Nah, paling penting banget, semuanya penting, tapi harus ada atensi lebih untuk lead tulisan. Kenapa begitu? Karena lead tulisan itu bukan hanya posisinya yang di awal. Lead tulisan ini sangat menentukan apakah orang yang terpapar dengan konten Anda, terpapar dengan artikel Anda, itu membaca paragraf-paragraf selanjutnya sampai habis, atau hanya membaca judulnya aja, gitu. Biasanya lead itu, kalau teman-teman redaksi itu nyiasatinnya, di lead itu ditampilkan suatu pertanyaan. Nah, bagaimana? Karena lead itu kan dimaksudkan sebagai teaser, sebagai umpan supaya pembaca itu penasaran dan dia bisa, atau penonton itu kalau di YouTube ya, penonton itu penasaran supaya bisa nonton sampai akhir gitu. Jadi biasanya lead itu adalah dipilih hal-hal terbaik dari 5W1H yang kita punya. Ya entah peristiwa yang
paling tragisnya lah, data yang paling wahnya lah, segala hal yang paling bombastisnya lah, dan lain-lain. Tapi berupa pertanyaan atau berupa teaser yang penjelasan itu orang butuh tahu gitu. Nah, biasanya jawaban atas pernyataan atau pertanyaan dalam lead itu ditaruhnya di akhir, bahkan di akhir paragraf, supaya tulisan itu bisa dibaca semua, supaya kita bisa mastiin bahwa informasi yang kita ingin sampaikan itu dibaca dan dipahami oleh pembacanya, gitu ya. Jadi sekali lagi, penting banget nulis lead. Kalau di YouTube itu bisa di lead itu wording sih. Kalau di YouTube itu bisa lihat nggak, misalnya teman-teman nonton YouTube-nya Deddy Corbuzier misalnya. Itu di judulnya tuh, di thumbnail-nya, di thumbnail YouTube-nya, itu pasti kata-katanya itu bombastis. Kata itu bombastis sehingga membuat penasaran kita dan klik YouTube-nya kemudian nonton. Dan nggak ada bohong, dia nggak ada bohong, hanya memang di situ adalah inti dari kalimat atau inti dari konten yang disajikan dalam konten dia itu. Kemudian ada badan tulisan. Badan tulisan itu yang tadi itu ya, yang dari tulislah apa yang Anda pikirkan, urutkan apa yang Anda tuliskan, pikirin lagi yang Anda tuliskan, pikirin lagi yang Anda urutkan, kemudian periksa. Itu adalah badan tulisannya. Kemudian jangan lupa kasih kesimpulan atau rekomendasi, karena ini sangat memudahkan pembaca. Ketika dia sudah membaca panjang, itu harus kita bantu untuk membuat resume atau rekomendasi bahwa di konten yang kita sajikan itu inti ceritanya adalah ini gitu, sehingga dia bisa memperkuat atau bisa lebih nancep di memorinya bahwa dia telah membaca informasi ini, dia telah menguasai ini, data-datanya kemungkinan dia ingat dan lain-lain. Itu sangat membantu. Itu kira-kira struktur tulisannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, teknik menulis. Teknik menulis kalau di textbooknya itu banyak lah ya, tapi kalau secara resume, kalau secara praktek di kesehariannya, itu kita bagi jadi dua, ada kronologis, ada flashback. Kronologis itu biasanya hard news atau berita lah, berita itu lebih ke kronologis, misalnya tentang tadi pagi ketika saya jalan, misalnya, ini ngarang ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Ketika saya jalan, saya menemui ada peristiwa tabrakan di tol misalnya. Nah, sesampainya saya di kantor, kemudian saya menulis, saya tulisin tuh dari mulai yang saya lihat, kemudian saya cek di tempat peristiwa, terus saya tuliskan juga kronologi berdasarkan cerita dari saksi mata, kronologi berdasarkan cerita dari petugas, siapa saja korban yang ada di dalamnya, identifikasi korban dan lain-lain. Itu saya tampilkan dalam suatu tulisan yang kronologis, yang ada urutan waktu di situ dan lain-lain. Itu biasanya format berita, teknik menulisnya itu adalah kronologis. Kemudian ada flashback. Flashback itu lebih ke digunakan untuk ketulisan panjang. Novel biasanya flashback atau features. Kalau di media itu program features di media ya. Features itu suatu jenis tulisan atau produk media yang berisi perpaduan berita dan opini di dalamnya. Dia mengandung human interest dan bergaya penulisan sastra. Gaya tulisan feature itu bertutur atau bercerita atau storytelling. Jadi dia panjang kalau feature itu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa menulis dalam format kronologis atau flashback, tergantung teman-teman mau mengutarakan atau mengungkapkan topik apa. Kalau cara menanam yang benar, kronologis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cerita tentang kisah sukses teman-teman mengelola suatu lahan, itu bisa flashback. Ceritanya akan panjang lebar, ada gimmick-gimmicknya, ada dramanya di sana. Mungkin ada ketika mengelola lahan itu juga ada kisah romantisnya. Misalnya kayak cerita Mbak Niki, misalnya nih ya, ketika dia ngelola lahan di daerah Pandeglang, di situ ketemu Mas
Ababil atau Mas Uhad, kemudian timbul rasa di situ, karena ada rasa di situ sehingga ngelola lahannya jadi ada lebih semangat karena ada didorong rasa asmara di situ. Nah, itu bisa jadi karya yang namanya flashback. Tapi itu berandai-andai ya, bukan bukan true story yang Mbak Niki. Tapi kalau emang benar juga nggak apa-apa sih, kita ngedoain aja. Kita ngedoain aja. Waduh, Gimana tuh? True story nggak? Kalau true story juga nggak apa-apa sih. fiksi itu Mas Hasan. Kenapa? Fiksi. Oh, fiksi. Ya, Oke, Bill masih ada kesempatan ya, Bill. Oke, ya. itu kira-kira teknik menulis ya, ada kronologis, ada flashback. Dan sini ada yang ditanyain, tapi bukan nanyain asmara ya, Bill atau Niki. Silakan teman-teman. Oke, Apabila ada yang bertanya, tidak mungkin dilanjutkan dulu Mas Hasan. Lanjutin ya. Nah, ini sangat penting atau important ya. Menulis itu mudah kalau, nah ini ada syaratnya. Satu, banyak baca atau banyak nonton atau banyak referensi. Jadi semakin Anda kaya referensi, akan semakin memudahkan Anda dalam membuat tulisan. Semakin Anda banyak referensi, karya-karya atau tulisan Anda atau video Anda atau apapun produk Anda itu akan berasa banyak dagingnya, nggak kering. Karena di dalamnya Anda eh, bisa menampilkan banyak referensi. Misalnya ketika Anda eh, menuliskan tentang apa ya, eh, ya ini deh, menulis menulis tentang magic misalnya. Nah, kebetulan Anda pernah nonton Harry Potter, sangat paham di situ, nonton beberapa kali. Nah, tentu alurnya itu akan berasa ngalir dan Anda bisa menambahkan referensi-referensi scene-scene di Harry Potter itu ke dalam tulisan Anda. Sehingga pembaca tulisan Anda yang bertemakan magic tadi itu bisa ngerasa lebih kaya karena karena menyatu atau diperkaya dengan cerita-cerita di Harry Potter tersebut. Itu misal gitu ya. Jadi intinya semakin banyak baca, semakin banyak nonton atau semakin banyak referensi, maka niscaya semakin mudah Anda dalam membuat karya. Semakin mudah Anda dalam membuat tulisan karena Anda akan banyak dapat ide-ide atau banyak dapat memperkaya data-data ke dalamnya. Yang kedua, banyak pengalaman hidup. Nah, jadi begini misalnya ya. Misalnya siapa ya? Di situ yang ada cuma Niki sama Ababil ya. Misalnya Ababil. Ababil adalah pecinta alam. Dia sering mendaki gunung. Nah, ketika Ababil, anggaplah Ababil itu bagian dari awak redaksi. Ababil ditugasin hari ini bikin tulisan tentang mendaki gunung. Tentu Ababil bisa langsung tuh cepet. Dia langsung tulis, bahkan mungkin di setengah jam atau 15 menit dia udah bikin 100 atau 200 kalimat. Karena hanya menuangkan pengalaman hidupnya tentang itu. Terus kalaupun misalnya ketemu angle-angle yang sulit dipahami, tentu dia akan mudah ngorek isi kepalanya. Oh, yang dimaksud kalimat ini, oh yang dimaksud ini kan itu, oh yang ini kan itu. Nah, nanti hasilnya karena Ababil punya pengalaman yang banyak di urusan pendakian gunung, maka tulisan tentang mendaki gunung itu pasti akan banyak dagingnya, akan terasa subur, tidak kering, akan terasa enak dibacanya karena aduh maaf, saya minum dulu ya. Ya, akan banyak dagingnya dan akan nyaman dibaca karena si pembaca itu ngerasa banyak informasi yang disajikan lewat tulisan Ababil. Ya, kemudian yang ketiga itu banyak gaul atau banyak gabung di komunitas. Karena sumber informasi itu kan bisa berasal dari pikiran kita yang kemudian kita perkaya dengan riset,
bisa dari informasi teman, informasi kawan, atau apa-apa yang ada di komunitas, bisa dari tokoh-tokoh negara, tokoh politik, tokoh bangsa, bisa dari pelaku bisnis, dan lain-lain. Nah, dengan banyak bergaul atau gabung di komunitas, maka akan semakin banyak ide-ide atau semakin banyak referensi Anda untuk membuat suatu konten. Dan akan semakin memudahkan Anda untuk mencari solusi jika ada ketemu kesulitan-kesulitan dalam menuangkan pikiran-pikiran Anda. Ya, itu kira-kira menulis itu mudah. Kalau ini tolong diperhatikan ya. Jadi mulai sekarang, mungkin teman-teman bahkan udah mempraktekkan ini semua mungkin. Saya yakin lah. Saya yakin dan saya harap teman-teman yang udah bacaannya udah banyak, tontonannya udah banyak, referensinya kayak, kemudian pengalaman hidupnya, tapi pengalaman hidupnya ya sampai umur segini mudah-mudahan bisa lebih kaya dari teman-teman yang sebaya teman kalian lah gitu. Terus banyak bergaul atau komunitas, saya sih berharap juga dan yakin bahwa teman-teman juga sudah punya komunitas yang banyak di sini. Nah, di sini ini saya tuliskan tugas penulis, tapi sebenarnya karena kita diskusi ini saya memposisikan teman-teman sendiri adalah penulis, karena sekarang itu di era keterbukaan media informasi kayak sekarang, kalau teman-teman keep apa yang ada di kepala teman-teman, itu rasanya sayang sih. Jadi makanya saya memposisikan bahwa teman-teman semua ini adalah penulis. Jadi tugas teman-teman atau tugas penulis adalah satu, memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Maksudnya begini, jika teman-teman dihadapkan pada suatu tugas misalnya untuk menuliskan suatu tema, nah, sementara audionya feedback, oke. Sementara tema itu memang tema kering, nggak bisa dipanjang-panjangin, ya jangan dipanjangin. Misalnya, anggaplah Ababil adalah bagian dari tim redaksi di Tani Center. Ababil hari ini disuruh menuliskan atau updating tentang cuaca di Bogor atau di Indonesia. Maka, dan kebetulan hari ini, alhamdulillah ya, nggak ada bencana terkait cuaca, nggak ada apa-apalah, landai-landai gitu. Ya sejuk, nggak ada banjir, nggak ada apa gitu. Maka apakah Ababil harus memanjangkan tulisan tentang cuaca? Ya nggak perlu, karena kalau dipanjang-panjangin pun, walaupun dibuat 2 halaman, 3 halaman, kalaupun dibuat video durasi sampai 30 menit misalnya, kering, ya jadi garing. Kalau di film itu istilahnya, mau syuting 2 jam atau syuting 3 jam, kalau scene-nya miskin, ya nggak bakal jadi durasi panjang. Scene-nya tuh cuman ada gambar langit sekian second, ada gambar orang lagi lari pagi misalnya sekian second, ada gambar ini sekian second. Anggaplah 10 scene gitu, masing-masing 3 second. Kalaupun setiap scene dipanjangin, harusnya 3 second dipanjangin jadi setengah jam, kemudian dikaliin 30 itu, dikaliin 10 itu, iya jadi kering, nggak jadi tontonan menarik. Makanya tugas dari penulis itu adalah harus peka, memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Nah, bagaimana kalau memanjangkan yang pendek? Misalnya gini, sekarang Niki, saya cuma kenal Niki Ababil di sini ya. Niki misalnya, Niki ngedapetin di ternak apa tuh, di ternak ayam, di inilah dia di ternak ayam dekat tempat tinggalnya atau dekat kosnya, ngeluh peternak itu, harga telur jatuh sekarang segini segini gini gitu. Ya udah, itu kan pendek. Kalau yang disikapi itu pendek, ya pendek. Tapi kalau karena Niki penulis, masa sih jatuh? Kemudian bertanya, emang jadi harga berapa sekarang? Sebelumnya berapa? Minggu lalu, bulan lalu, terus jatuhnya itu di telur Bapak aja atau di semua? Coba deh kita tanya teman kita yang ada itu kan tadi Bogor ya, Niki di Bogor. Coba kita tanya teman kita yang ada di Bali telur gimana? Iya nih turun. Wah, ini udah 2 daerah nih, udah 2 provinsi.
Tanya lagi deh, gedein lagi teman kita yang ada di mana lagi ya? Kalimantan misalnya. Iya, telur juga turun Kalimantan. Lah, berarti ini kan informasinya ini bisa dipanjangin nih karena punya value yang tinggi. Cara manjanginnya adalah satu, angkat informasi telur yang jatuh di Bogor. Kemudian ternyata ini jatuh juga di Bali. Kemudian ini terus angkat secara nasional. Oh, ternyata telurnya emang jatuh secara nasional. Turun lagi nih. Kemudian sebagai jurnalis atau sebagai penulis, Niki penasaran lagi. Emang kenapa sih sebabnya? Coba deh kita cari konfirmasi ke pemerintah, misalnya ke Dirjen Peternakan. Oh, jawabannya begini, begini, begini. Coba sebagai jurnalis penasaran lagi. Emang baru tahun ini aja? Oh, ternyata enggak. Setiap tahun tuh terjadi begini, bahkan setahun bisa 3 kali. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Jadi itu gara-gara topik harga telur jatuh, itu bisa dipendek, bisa dipanjangin sampai jadi satu in-depth tulisan ya, tulisan mendalam, reporting mendalam tentang harga telur. Mungkin nanti ketika itu sudah tulisan yang mendalam, dibaca oleh pemerintah, apalagi tulisan Niki mungkin disertai analisa, disertai usulan, harusnya bagaimana, misalnya jangan ada impor, jangan ada begini, jangan ada begini, atau pengaturan panen telur dan lain-lain, itu bisa jadi dibaca pemerintah, bisa jadi rekomendasi buat pemerintah untuk mengambil kebijakan. Nah, itu kira-kira tugas penulis yang dalam hal ini menjadi tugas teman-teman untuk memperbaiki atau membawa perbaikan atau memajukan sektor pertanian ke media. Jadi, topik-topik yang secara kalau dilihat sepintas oleh mata adalah sederhana, tapi tolong diulik lagi. Kuatkan sense jurnalisme teman-teman, walaupun teman-teman bukan jurnalisme misalnya, kuatkan rasa penasaran teman-teman untuk riset, untuk ngulik, untuk konfirmasi, dan lain-lain, sehingga segala permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman, walaupun awalnya kecil, itu bisa diangkat secara nasional, sehingga nasional bisa ngeluarin kebijakan yang ujung-ujung itu ngebawa kesejahteraan buat para petani. Itu ya. Jadi teman-teman, saya berharap tugas penulis ini itu dilekatkan ke teman-teman, walaupun tidak ada yang order teman-teman, karena teman-teman tidak tidak apa ya, nggak subordinat dengan media manapun. Teman-teman independen, tapi saya berharap sih teman-teman punya jiwa kritis, punya intuisi untuk ngebela petani di sekitar teman-teman, dan tolong suarakan hal-hal yang sekiranya bisa membawa perbaikan untuk para petani gitu. Yang kedua, tugas dari penulis itu adalah soal memanjangkan atau memendekkan udah paham ya. Nah, yang selanjutnya tugas dari penulis itu adalah menyederhanakan hal-hal yang sulit. Misal suatu peristiwa atau informasi yang simpang siur dari berbagai saksi mata, maka setelah ditulis atau setelah Anda tuliskan, seharusnya itu informasi jadi mudah dipahami. Misalnya gini, apa ya contohnya? Ini deh, cara memotong, cara menyembelih kambing supaya dagingnya tidak bau misalnya gitu. Ini saya ngarang-ngarang sih. Saya ngarang-ngarang cuman gimana caranya biar ini aja mewakili contohnya ya. Cara menyembelih kambing supaya daging nggak bau. Konon dari mulut ke mulut, oh menyembelihnya harus miring, oh menyembelihnya harus telentang, oh menyembelihnya harus dari urat ini, oh ini harus putus gininya, dan lain-lain gitu. Itu kan dari sudut pandang macam-macam orang yang belum tentu dia mengalami langsung, dan belum tentu ngetes tuh bener nggak sih kalau miring itu daging nggak bau. Belum tentu tuh, kadang-kadang namanya orang kan ngomong gampang aja gitu karena nggak ada pertanggungjawaban. Nah, ketika Anda yang membuat tulisan tentang tips memotong kambing supaya dagingnya nggak bau, itu mestinya jadi sederhana. Karena Anda sudah melibatkan keilmuan, Anda sudah melibatkan pakar yang ahli di bidangnya. Jadi kesimpang siuran tersebut bisa
bisa disederhanakan oleh sang penulis atau sang jurnalis. Kemudian yang ketiga adalah membuat menarik hal yang tidak menarik atau kurang menarik. Nah, ini contohnya apa ya? Oh gini, di tempat saya kemarin itu ada tawaran kerjasama. Jadi ada perusahaan Polowijo itu sedang menyeleksi petani milenial untuk di grooming. Jadi nanti petani milenial terpilih akan mendapatkan pendampingan, mendapatkan dukungan biaya, mendapatkan bantuan untuk off-taker dan lain-lain. Nah, kalau cara tanpa media, caranya yang akan ditempuh adalah menyeleksi mereka berdasarkan idenya langsung di panelis gitu ya. Terus proposal gitu. Nah, tetapi kalau begitu tuh bakal kurang menarik kalau di mata media. Sehingga kami merancang program untuk itu, dibikin kayak di Apprentice. Jadi untuk panelisnya kita libatkan tokoh nasional dari kampus, dari government, dari BUMN, kementerian dan lain-lain, sehingga levelingnya itu secara nasional. Penjurian tidak hanya melibatkan panel di ruangan, tapi penjurian melibatkan netizen, sehingga ada sentimen kedaerahan yang bisa ngedukung si petani jagoan dari masing-masing daerah. Jadi hype-nya itu berasa. Yang ketiga, petani milenial sekarang itu nggak bisa jago hanya bertani saja, tapi dia harus jago juga mempromosikan. Makanya kita challenge si petani milenial tersebut, si para kandidat petani milenial tersebut, untuk membuat video dengan edit sendiri by Android misalnya, atau edit sendiri by Apple misalnya. Kita kasih pelatihan-pelatihan, kemudian mereka berkarya dan dikompetisikan secara offline dan online. Nah, dengan begitu maka konsep menyeleksi petani milenial ini menjadi menarik. Menarik itu bukan hanya dari sisi tayangan, tetapi menarik masyarakat untuk lebih banyak yang ikut. Otomatis nanti ngangkat sektor pertanian, hype-nya itu jadi lebih berasa. Jadi akan muncul image bahwa pertanian itu bukan milik kaum tua saja, tetapi pertanian di era sekarang adalah milik para milenial. Nah, itu kira-kira tugas penulis yang untuk membuat menarik hal yang tidak atau kurang menarik gitu. Ya. Ada pertanyaan atau ada teman-teman yang punya suatu masalah mau dibahas, monggo. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Ini hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Kita punya di Indonesia itu ada Undang-Undang KUHP, ada Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hati-hati teman-teman ketika membuat tulisan atau publish tulisannya. Jangan ada fitnah terhadap orang lain. Jangan pornografi, jangan pencemaran nama baik, terus hati-hati mempublikasi foto anak, apalagi untuk kasus-kasus yang negatif, karena anak itu dilindungi. Terus hati-hati juga ketika Anda mempublikasi seseorang atau sekelompok orang yang menurut Anda terlibat pada perbuatan kejahatan, tetapi kasusnya belum inkrah di dalam hukum, karena itu bisa terjerat oleh salah satu atau lebih dari undang-undang ini secara bersamaan, gitu ya teman-teman. Teman-teman harus paham banget pasal-pasal dalam undang-undang KUHP yang bisa menjerat, artinya yang perlu disikapi lah gitu. Terus undang-undang ITE ini lebih kenceng lagi, hati-hati. Terus undang-undang perlindungan anak juga kenceng. Ketika undang-undang ini adalah panduan kita atau acuan kita untuk menulis konten yang ramah, konten yang manfaat,
konten yang tidak mengganggu kenyamanan pihak lain. Untuk pasal-pasalnya, saya berharap teman-teman bisa elaborasi sendiri ya dari ketiga undang-undang ini. Terus, ini adalah kutipan dari J.K. Rowling. J.K. Rowling itu penulis ini ya, Harry Potter. Jadi, mulailah menulis apa saja yang kamu tahu. Menulislah tentang pengalaman Anda dan perasaan sendiri. Nah, jadi just do it. Just write down. Jangan banyak pikir, jangan khawatir, jangan takut, jangan yang lain. Tulis aja gitu. J.K. Rowling ya. Oke. Tulislah ide Anda di Gagasan. Ini linknya gagasan.sariagri.id. 10 juta rupiah menanti Anda. Nah, jadi ini saya dan di tim Sari Agri sengaja menyiapkan wadah untuk lebih merangsang teman-teman untuk action membuat tulisan, dan kita siapin medianya, kita siapin wadahnya. Jadi teman-teman nggak usah pusing mikirin blogspot, nggak usah pusing mikirin bikin website dan lain-lain. Tulis di sini. Tulisan terbaik kita kasih hadiah 10 juta untuk setiap bulannya. Oke, terima kasih Mbak Niki, terima kasih Ababil, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan kalau ada yang mau didiskusi atau bertanya, monggo. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, waktu kita masih cukup banyak, masih sampai jam 15.40 WIB. Silakan. Belum ada pertanyaan? Mungkin bisa ditanyakan dari Mas Hasan kepada mahasiswa. Itu salah satu penilaian saya nanti adalah dari artikel. Jadi kan nggak mungkin ya di era online gini, nggak mungkin kan kita mengirimkan materi secara offline atau kirim by WA dan lain-lain. Jadi saya sih memberi kesempatan. Jadi kalian bukan hanya bikin tugas, tapi juga ada reward di situ. Jadi untuk meraktekin kan ya itu loh, ada 4 tahapan. Kalau teman-teman benar-benar pengen membawa perubahan atau perbaikan di pertanian di sekitar teman-teman, ingat ada 4 tahapan ya. 1, defining the problem, defining your problem. Environment-mu ada apa aja di environment-mu, coba defining. Kemudian planning and programming. Coba buat perencanaan untuk mengatasi itu. Buat perencanaan untuk bikin perbaikan-perbaikan. Dan menyusun. Programnya itu apa? Yang ketiga, taking action. Nah, di kanal gagasan ini, saya itu memberi wadah teman-teman untuk taking action. Kalau teman-teman udah semudah ini masih belum juga mau taking action, artinya kalau saya pribadi sangat menyayangkan sih, karena ya masa depan nih ada di teman-teman nih. Ini kan teman-teman dari kampus-kampus besar yang punya fakultas pertanian, dan sektor pertanian ya ada di bahu teman-teman sih. Kalau teman-teman mau berjuang, mudah-mudahan nasib bangsa kita bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi please mohon taking action ya teman-teman ya. Saya untuk reporting ke Mbak Niki atau reporting ke Tani Center, saya berdasarkan dari artikel yang dipublish di Gagasan itu ya Mbak Niki ya. Baik, Mas. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman, mengenai cara-cara membuat tulisan yang baik yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin ada tips-tips lain yang belum dikasih tahu, mungkin bisa ditanyakan ke Mas Hasan oleh teman-teman. Atau tips-tips bagaimana caranya mendapat 10 juta rupiah itu bagaimana? Saya mau nanya, Mbak. Mas. Silakan. Ya, kenalin aku Bayu dari IPB. Aku mau nanya, misal pada pembuatan berita atau yang biasa dilakukan jurnalistik atau wartawan gitu. Dalam pembuatan berita apa saja sih hal-hal fatal yang pernah dilakukan, bukannya dilakukan,
itu kata-kata yang fatal gitu dalam pembuatan berita. Misalnya contoh dari kalau nggak salah aku pernah baca kayak perempuan bukan Mas Bayu, ya maaf, suaranya tadi nggak clear tuh. Apa oh saja, apa tuh Pak ininya? apa saja kata-kata yang fatal selama yang paling sering muncul di pembuatan berita gitu, Mas. Terus kalau di pemberitaan pertanian, apakah ada kata-kata yang fatal gitu? Oh, kata-kata yang fatal. Mungkin maksudnya yang bisa menjerat ke UU KUHP atau Ya, UU ITE dan sebagainya itu, Mas. Rasanya sih kalau di pertanian sih nggak ada ya. Karena biasanya kan kata-kata itu ya, ya bisa aja sih misalnya nih ya, bukan bermaksud kasar nih ya. Misalnya lagi bikin konten, aduh singkongku jan, misalnya gitu kan. Tapi kan itu konotasi nggak menghina siapa-siapa. Yang fatal itu yang nggak boleh itu kan ketika kata-kata kasar itu atau mengumpat itu ditujukan ke subjek lain. Misalnya saya sama di Carlos. misalnya saya di artikel tersebut di artikel saya misalnya cerita kemarin saya ketemu dengan mahasiswa IPB yang namanya Niki yang saya tahu ini orang begini gini gini. Nah, itu baru Niki bisa mengadukan saya dan terjerat dengan KUHP atau ITE. Kalau di pertanian sih relatif nggak ada sih. Kecuali bahasnya pertanian tapi di dalamnya melibatkan subjek A, subjek B, subjek C. Nah, di dalamnya itu misalnya si A ini korupsi begini-gini, si B ini korupsi gini-gini atas produk pertanian ini. Nah, itu baru kena terkait subjeknya. ya makasih Mas Ya, atas siap. jawabannya. Makasih Mas Bayu. Mas Bayu dari angkatan berapa, Mas? Tahun semester berapa? Aku semester 2, Mas. Semester 2. Ya, ya. Mungkin ini Mas, kan sekarang itu banyak terjadi kasus wartawan atau penulis berita itu dipenjarakan seperti itu atau berurusan dengan hukum karena artikel yang dibuat. Nah, itu biasanya tuh kata-kata apa sih yang sering menjadi sering menjadi masalah seperti itu yang bisa menjerat para penulis artikel berita ini ke hukum seperti itu mungkin. Gini, kalau media yang resmi itu adalah media yang sudah terdaftar di Dewan Pers ya. Sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan terkait konten itu berurusannya itu tidak ke KUHP, tetapi di Undang-Undang Pers. Di mana di Undang-Undang Pers itu ada aturan hak jawab. Jadi misalnya saya menulis berita yang di dalamnya ada Mbak Niki dan saya publish di Sari Agri misalnya. Mbak Niki itu keberatan di Sari Agri dengan berita itu karena merasa kok saya dihina, saya kan nggak begini, saya kan nggak begitu. Mbak Niki mengadukan. Nah, karena Sari Agri itu sudah resmi, media yang resmi, terdaftar di Dewan Pers, maka akan diprosesnya itu adalah pakai Undang-Undang Pers. Kemungkinan yang akan terjadi itu adalah Mbak Niki minta Sari Agri untuk membuat artikel yang menjawab keberatan-keberatan dari Mbak Niki tersebut. Jadi di situ artikel klarifikasi bahwa misalnya pada artikel ini terjadi kekeliruan yang sesungguhnya adalah A, B, C, D gitu. Kalau ke media sih biasanya bukan kata sih ya, ke angle berita biasanya Mbak Niki. Serangkaian kata atau kalimat lah gitu. Jadi nggak sensitif kayak di sosmed. Kalau di sosmed kan emang word by word ya. Nggak sensitif kayak begitu. Nah, teman-teman yang tidak tergabung dalam media resmi itu hati-hati. Artinya teman-teman itu tidak dalam naungan Dewan Pers. Tapi teman-teman itu bisa langsung berhubungan dengan KUHP atau Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perlindungan Anak yang artinya bersentuhan langsung dengan hukum negara. Jadi gak ada payungnya gitu, makanya harus hati-hati. Apakah yang bergabung di pers boleh sembarangan? Ya enggak juga.
Karena setiap berita yang rilis itu sudah lewat mekanisme rapat redaksi. Berarti segala informasi yang keluar itu adalah sudah dipertanggungjawabkan oleh redaksi kebenarannya gitu. Apakah ada peluang kecolongan? Pasti ada. Yang namanya koordinasi pasti ada bolongnya. Apalagi media itu kan dihadapkan pada target ya ada target jumlah konten, ya ada target traffic, ya ada target dan lain-lain lah gitu. Sangat sangat mungkin ada kecolongan di situ gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kecolongan-kecolongan yang negatif itu bukan karena kesengajaan tetapi karena kehilafan. Gitu, Niki. Oke, mungkin Mas Bayu, apakah sudah menjawab? Kalau ada yang ingin ditanggapi, Iya, silakan, nggak apa-apa. udah jelas, Mbak. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mungkin tidak terkait jurnalisme pertanian saja, tapi mungkin jurnalisme secara umum juga bisa. Seperti itu. Boleh, asal jangan nanya jodoh. Jodoh saya nggak. Waduh. Nanti topik kuliahnya berubah, Mas. Bukan jurnalisme pertanian lagi judulnya. Kalau soal jodoh nanti aja ya sambil ngopi-ngopi offline. Boleh. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing mengenai tulisan-tulisan seperti itu, silahkan. By the way, Niki di kos atau di mana ini? Iya, sedang ini Mas isoman. Oh, isoma itu background itu ada handuk tuh, makanya di kos kayaknya. Semoga lekas sembuh ya. Iya, saya alhamdulillah udah ini sih, udah antigen dan negatif, jadi sudah berani keluar. Kalau belum antigen tidak berani sama sekali. Lagian Omikron itu nggak bergejala, nggak berat kayak Delta kan ya. Saya dulu Delta kena, tapi alhamdulillah nggak gejala juga. Jadi cuma hilang penciuman. Tapi yang lainnya oke, nggak ada panas, ya nggak ada demam lah, nggak ada demam, makan juga enak, nggak ada yang lain-lain, cuma hilang penciuman aja gitu. Nah, Omikron kayaknya juga saya udah kena sih, karena waktu itu sekeluarga itu pileknya parah banget, sakit kepala juga parah. Cuman karena ya sudahlah, ini kan prinsip kayak flu ya, nggak ada obatnya, cuman imunitas kita yang bisa ngelawan, makanya udah asumsi kita kena, jadi bagusin kekuatan badan aja. Misalnya saya terapinya tuh minum jahe merah tuh pagi minum, malam minum, terus siang doping vitamin C, terus saya minum Becom Z, gitu aja sih saya rutinin, jadi lumayan sih alhamdulillah nggak sehat gitu. Iya, mungkin juga didukung sama ini vaksinasi yang udah banyak Mas. Jadi meskipun banyak yang kena, tapi gejalanya tidak separah waktu ini, waktu varian Delta Maret kemarin. Iya. Oke Niki, kayaknya sih udah cukup ya. Masih banyak ini Mas waktu kita. Mungkin kita kasih kesempatan dulu pada teman-teman apabila ingin bertanya. Boleh. Silahkan. Mungkin saya yang tanya dulu nih Mas, sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih malu-malu ingin bertanya. Ini masih terkait dengan pertanyaan dari Mas Bayu tadi mengenai masalah kata nih Mas yang harus sebaiknya digunakan dalam penulisan artikel berita itu, diksinya tuh yang bagusnya seperti apa? Misal dalam kasus seperti ini, kita mengetahui ada pembunuhan atau pencurian lagi di suatu tempat atau mungkin di sekitar tempat kita tinggal. Nah, di sana banyak saksi menyatakan bahwa pelakunya adalah ini. Nah, namun kan keterangan dari kepolisian itu belum kita dapatkan. Apakah kita bisa menuliskan nama pelakunya di artikel kita meskipun itu hanya dari saksi-saksi mata saja, belum ada keterangan dari pihak berwajib seperti itu. Mbak Niki pernah itu nggak baca artikel yang di dalamnya itu nulis nama itu masih inisial? Iya, sering sekali. Nah, itu dituliskan begitu ketika kasus hukumnya belum inkrah. Artinya belum ada vonis, belum diketahui dari pihak berwajib bahwa memang yang bersalah adalah si A.
Jadi untuk apa yang bisa ditampilkan dalam tulisan terkait kasus-kasus seperti itu adalah menggunakan inisial karena segalanya belum jelas. Kalau sudah jelas maka itu nggak apa-apa ditampilin karena memang sudah jadi fakta gitu. Hmm, berarti memang tidak boleh sembarangan ya Mas menyebar Nggak boleh. nama orang. Terus kalau soal kaidah bahasa atau kaidah kata, pada dasarnya komunikasi itu kan yang penting si A paham apa yang dimaksud si B ketika komunikasi terjadi antara si A dan B gitu kan ya. Nah, Niki coba deh dengerin di YouTube. Kalau YouTube sih memang nggak punya pakem. Coba misalnya berita TV deh. Berita TV kalau yang features itu kalimatnya itu kalimat slang loh. Kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, kemarin tuh kita gini, bisa nggak sih ini? Ya gitu. Jadi intinya nggak perlu baku, nggak perlu kalimat baku. Yang penting informasi itu sampai. Kenapa biasanya yang kita dengar sehari-hari kalimat-kalimat di berita atau di apa tuh di media online itu baku, itu lebih ke image sih sebenarnya, lebih ke image dan genre. Kalau memang media online genrenya genre lifestyle, biasanya nggak terlalu baku juga. Tapi kalau genrenya politik, hukum, kriminal gitu, biasanya baku pakai kalimat acuannya KBBI, karena memang khawatir nanti menimbulkan makna beda ketika menggunakan bahasa sehari-hari gitu. Ya kan bisa jadi ada kesan menyikapi suatu masalah nggak serius kalau misalnya menggunakan kalimat slang atau pergaulan gitu. Tapi apakah salah? Enggak salah. Dalam bahasa itu nggak salah. Karena inti tujuan komunikasi itu adalah yang penting si A mengerti apa yang dimaksud si B. Ya paham aja gitu. Itu komunikasi. Berarti intinya harus informatif ya Mas, meskipun bahasa yang digunakan tidak baku. Ya, informatif. Mungkin saya mau nanya lagi nih Mas, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya. Nah, untuk dalam bidang pertanian sendiri nih Mas, menurut Mas Hasan sebagai praktisi media, itu sebaiknya kita menggunakan bahasa yang seperti apa? Apakah yang baku atau yang gaul seperti itu? Kalau menurut saya sih ya, itu nggak ada rule-nya, tinggal kebijakan internal aja. Dalam hal ini Tani Center. Tani Center itu kebijakannya gimana? Nggak ada salah, nggak ada benar. Hanya kalau misalnya, Tani Center ini kan institusi pendidikan, dia mau image-nya itu serius, ya pakai bahasa baku. Tapi kalau mau misalnya Tani Center punya kebijakan, Tani Center ini lembaga pendidikan, tapi Tani Center ini adalah kumpulan para milenial atau orang-orang muda. Dan Tani Center sasaran itu adalah ingin ngajak kaum muda, yang nggak ada salahnya juga pakai bahasa yang nggak baku, misalnya yang pakai enggak, pakai ya bahasa yang nggak baku tapi sopan lah gitu ya, nggak masalah, tergantung kebijakan aja sih. Dan saya rasa sekarang kan Sabang sampai Merauke itu udah paham lah yang namanya bahasa-bahasa slang bahasa Indonesia ya. Kayak enggak, saya yakin enggak itu dipahami itu dari Sabang sampai Merauke ya. Gitu. Oh, berarti memang tergantung image yang ingin kita bangun ya Mas, seperti itu bahasa yang digunakan itu. Nggak ada yang salah dengan itu. Oke, silakan teman-teman. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai jurnalisme pertanian atau mungkin jurnalisme secara umum, tidak apa-apa. Kan sebenarnya topik ini sangat menarik seperti itu. Jadi ya sangat sayang apabila teman-teman itu tidak memaksimalkan kesempatan untuk bertanya dan menggali ilmu lebih banyak ke Mas Hasan sebagai praktisi media. Silakan teman-teman. Silakan. Di sini ada yang ikut binomo nggak? Ada yang ikut nggak? Ada yang korban si Indra Kents nggak? Indra Kents udah itu tuh, udah kemungkinan besar jadi tersangka itu dia. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing mengenai apa tadi Mas, binomo ya? Binomo, metaverse, mungkin teman-teman udah
jauh melangkah ke situ. Silakan teman-teman. Ya udah gini aja Mbak Niki, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Mbak Niki aja, nanti kita bisa WA-an atau video call gitu ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar dulu, Mas. Sambil mau kami bagikan link untuk daftar hadirnya. Oh gitu, oke. Nanti dikoordinasiin ya Mbak Niki, itunya apa? Link artikel teman-teman di Gagasan share ke saya ya. Oh ya, siap. Oke. Nanti akan kami bagikan. Silakan teman-teman, sambil menunggu link daftar hadir dibagikan. Atau mungkin kalau malu juga boleh dari chat. Kalau tidak mau menampakkan muka juga tidak apa-apa, tidak usah on cam. Ababil ngapain Ababil? Ada yang mau Banyak ditanya yang nggak Ababil? malu-malu. Nih, mungkin ada Ababil nih malu nih kali ini. Bill, ngapain Bill? Udah pengaruhnya Ababil sampai membuat orang malu-malu nih sepertinya. Halo, permisi. Nah, tuh, ada tuh. Ayo, silakan. Siapa namanya? Silakan. Mbak, saya sudah bertanya lewat chatroom tadi. Oke. Setting ya. Ada yang bertanya lewat chatroom rupanya. Saya suka menulis kata bijak dan kata motivasi, akan tetapi saya tidak percaya diri bahwa tulisan saya itu tidak menarik untuk dibaca orang. Kira-kira bagaimana cara agar tetap optimis bahwa tulisan saya itu mampu menarik pembaca? Ini kan baru baru kekhawatiran kan, belum diuji secara publik kan. Lagi pula gini, Mbak siapa namanya? Mbak Yohana. Mbak Yohana gini. Ini berdasarkan fakta juga ya, bahwa dalam setiap kali tindakan kita, setiap kali action kita, pasti ada 3 pihak sih. 1, ada yang suka, 2, netral saja, 3, ngeritik atau nggak suka. Nah, saya saranin cuekin yang ngeritik atau nggak suka. Kalau emang kritiknya manfaat, ambil. Kalau kritiknya nggak konstruktif, cuekin. Jangan dirasa-rasa, jangan halu. Yang kedua, yang netral, ya sudah, berarti mungkin dia ngerasa ada manfaat, tapi dia nggak bereaksi, atau mungkin dia nggak ngerasa manfaat, tapi dia nggak peduli, ya sudah, abaikan juga. Yang terakhir adalah yang respon positif. Jadi hanya konsen ke yang respon positif dan yang kritik konstruktif. Menurut saya sebaiknya Mbak Yohana ini buang kekhawatiran dengan yang Mbak Yohana rasakan sekarang. Jadi just do it, just write down, publikasikan, tunggu responnya. Gitu Mbak. Jadi jangan takut sebelum bertempur. Siapa tahu kalau tulisan Mbak Yo ini manfaat, mungkin saya jadi follower Mbak Yohana nanti gitu. Mbak Yohana biasanya nulis di mana? Di sosmed atau di blog? Kadang di sosmed, kadang juga di catatan harian. Boleh nggak Mbak Yohana share screen tulisan atau kata-kata bijak terakhir yang Mbak Yohana bikin? Ya, Pak. Share screen atau tampilin aja di sini kata-kata bijak yang terakhir Mbak Yohana bikin. Sekalian kita minta respon teman-teman di sini. Kemungkinan kan ada 3 itu. Yang merasa, wah keren. Yang merasa, biarin aja. Ada yang ngeritik, oh ini bagusnya digituin. Atau mungkin bahkan, ih jelek amat sih. Nah cuekin tuh yang bilang jelek amat sih. Tapi yang, oh ini bagusnya digituin. Oh digimanain ya respon gitu. Nah kalau misalnya kita udah bersikap begitu dalam keseharian kita, niscaya kita jadi pemenang. Pemenang itu dalam artian bukan nyari yang kalah ya, bukan, dalam artian kita bisa lebih maju gitulah. Itu yang filosofi tadi bisa dipraktekin ke segala hal ya, bukan hanya dari sisi tulis menulis juga. Bagaimana Mbak Yohana? Apakah ada tanggapan? Mungkin bisa di-share
seperti saran dari Mas Hasan agar bisa diberikan kritik atau saran masukan dari teman-teman yang lain. Silakan. Mungkin masih mencari-cari filenya nih mungkin. Berarti pada dasarnya harus percaya diri ya, Mas. Iya, betul. Betul, Mbak. Mbak Yohana cara nguji ya, betapa percaya diri itu penting. Gini, tanpa berkata-kata deh, Mbak Yohana di depan kamera, terus Mbak Yohana tampil dengan malu-malu, dan Mbak Yohana tampil dengan nggak peduli mau respon kayak gimana. Terus Mbak Yohana tonton, kamera itu jujur. Kamera jangan yang ada filter ya, kamera itu jujur. Nah, setelah Mbak Yohana nonton, pasti berasa banget bahwa yang enak ditonton itu adalah yang apa adanya. Yang tanpa beban, malu-malu, dan lain-lain. Trust me. Jadi, di broadcast atau di media atau depan kamera itu, yang menentukan orang disuka atau nggak disuka itu bukan karena dia cantik atau dia jelek, tetapi karena dia mau tampil adanya pede. Nah, kepedean itu biasanya itu bikin aura sehingga depan kamera itu kelihatan enak, kelihatan tulus. Nah, gitu kira-kira. Itu bisa diuji kok. Terima kasih atas sarannya, Pak. Sama-sama. Sosmednya boleh dong diliatin, nanti saya lihat udah pede belum nih gitu. Nggak ada alasan. Ya. Silakan. Iya, nggak ada alasan nggak pede lah. Anak-anak sekarang tuh beda sama zaman saya dulu. Teknologi belum canggih. Tapi sekarang sepertinya masih banyak yang insecure, Mas. Ya itu apa dulu sebabnya ya insecure ya. Padahal segala dia punya. Makanya harus ngobrol sih. Sebenarnya kalau udah ngobrol terbuka, mudah-mudahan sih bisa tahu gak ada lagi alasan insecure. Apa yang bikin insecure? Kalau sekarang itu kunci sukses itu gampang kok. Yang penting kita ngedalamin bidang kita yang kita suka. Ini contoh ya, yang lagi di X Factor itu kan teman saya programming di RCTI ya. X Factor contoh itu Danar. Nah, itu Danar tuh contoh anak muda yang bagus tuh. Dia keadaannya latar belakangnya nggak mendukung lah untuk dia begini begitu. Tapi dia pede aja tuh. Dia buktiin bully-bulian itu sebagai pemacu hidupnya. Dan dia sekarang bertahan sampai udah galak berapa tuh. Galau show berapa gitu. Dia udah prestasinya udah bagus. Dan lihat, karena dia orangnya pede, nggak ada malu-malu, selalu trending di YouTube. Ya kan? Apakah dia keren? Lebih keren dari si kandidat yang lain? Nggak juga, ada secara fisik lebih keren kandidat lain, tapi secara trending dia lebih trending. Karena kepedeannya itu membuat orang suka. Gitu. Daftar hadir, Mas. Mudah-mudahan udah nggak ada yang ini ya, udah nggak ada yang insecure lagi ya. Ini kan dari kampus-kampus keren. Amin, semoga. PB, Bojonegoro, Stiper Bajau, ini keren-keren banget nih kampus. Saya yakin nih kampus-kampus yang bakal membawa perubahan signifikan di pertanian Indonesia ini. Amin. Apalagi sudah dapat materi kuliah di MBKM Pusaka ya, Mas. Jadi bekalnya tuh sudah ada sebenarnya. Iya. Tinggal malu-malunya ini harus dikurangi dulu. Gak usah dikurangin, hapus. Oh, dihapus bahkan. Hapus, gak ada malu-malu. Nggak boleh malu-malu ya, Mas. Sama sekali nggak boleh malu-malu. Jangan jadi orang tanggung. Biar bisa maju. Di zaman sekarang tuh jangan jadi orang tanggung. Jadi orang tanggung tuh ya jadi orang biasa aja. Tapi harus jadi orang spesifik dan maksimal di situ. Oke, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Waktu kita tinggal sedikit rupanya, tinggal sekitar 6 menit lagi. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Nah, ada yang bertanya nih, Mas, di chat room. Ya.
Menjadi penulis itu katanya candu, Pak, termasuk merangkai diksi-diksi yang bisa membius pembacanya. Nah, untuk meramu diksi tersebut, bagaimana caranya agar diksi itu membius pembacanya? Ya, benar. Profesi jurnalis itu emang nyandu. Karena mungkin teman-teman pernah dengar wawancara Mata Najwa ya, Najwa Shihab lah. Intinya sih, ya memang jurnalis itu nyandu. Karena kerjaan jurnalis itu di dalamnya itu ketika kita sudah mendalami suatu informasi, itu rasanya tuh pengen ngulik terus. Ini ujungnya di mana, ini ujungnya di mana gitu-gitu. Terus di samping itu, profesi jurnalis itu, kenapa dia nyandu? Karena profesi jurnalis itu memungkinkan mereka untuk tahu informasi paling cepat. Karena mereka langsung berhubungan dengan pengambil kebijakan, mereka langsung berhubungan dengan TKP-TKP informasi, mereka langsung berhubungan dengan dunia-dunia lain. Jadi gerbang informasi itu sangat terbuka untuk para pelaku media atau jurnalis. Itu yang bikin nyandu. Nah, kalau soal bagaimana cara melahirkan diksi-diksi yang bikin orang kebius, jadi gini, manusia itu secara garis besar ya, dia ada 3 kelompok. Ada yang diberi kelebihan berbicara, ada yang diberi kelebihan dalam hal menulis, ada yang diberi kelebihan dalam hal menulis dan berbicara. Nah, buat orang yang diberi kelebihan menulis, mungkin dengan mudah secara alami dia bisa melahirkan apa-apa yang ditanyakan oleh Mbak Sriatun nih ya, Mbak ya Sriatun, oleh Mbak Sriatun. Tapi buat orang-orang yang tidak dibekali bakat itu, harus bekerja keras untuk melahirkan itu. Tetapi semua orang atau ketiga kelompok orang ini itu mempunyai potensi melahirkan apa yang ditanyakan oleh Mbak Sriatun, yaitu membuat tulisan yang bikin nyandu atau yang bikin orang lain tuh terbuai lah gitu. Cuman segalanya perlu proses. Nah, kalau yang beberapa hal tadi sudah dikuasai, yaitu banyak referensi, banyak nonton, banyak baca, punya pengalaman hidup, banyak bergaul atau komunitas, keniscayaan itu bisa dijalanin. Jadi memang perlu proses panjang. Contoh-contoh orang yang bisa begini kan Andrea Hirata ya. Terus ada kawan saya, itu kawan seangkatan itu di UI, siapa tuh namanya sih, nama aslinya Darwis, cuman nama penanya itu aduh kok saya lupa ya, nama penanya siapa gitu, saya lupa. Dia tuh banyak banget menulis, saya lupa nama penanya. Oke, nama aslinya Darwis, dia anak ekonomi. Nah itu dia juga kalimat-kalimatnya oke banget, dia banyak bikin novel, dan kalimat-kalimat itu membius. Padahal itu waktu kuliah itu kan sering saya cerita jadi belakangnya, itu waktu ngobrol di asrama UI kalau kita main pingpong dan lain-lain, biasa aja, anaknya juga biasa, tapi ternyata dia punya talenta lebih karena dia memang banyak referensinya sehingga karya-karyanya itu, novel-novelnya itu bagus dan selalu jadi bestseller. Terelie bukan Mas? Siapa? Terelie? Betul, Terelia Darwis. Iya. Wow, keren sekali ya. Iya, saya nggak nyangka waktu sama-sama kuliah, saya di jurusan matematik, dia di ekonomi, tapi kita sering ketemu di asrama UI di Depok ya. Ya main pingpong atau kalau lagi makan di situ. Nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Ya saya tahu dia anak ekonomi aja gitu, ngobrol gitu. Ternyata pas sudah pisah, saya tahunya itu pas anak saya minta dibeli novel. Oh, enggak. Sebenarnya waktu zaman masih saya di TV One, itu anak-anak current affairs untuk bikin program-program yang itu ya current affairs, yang program mingguan tuh. Itu beberapa kali ngundang Terelie dan ngajak diskusi untuk konten-konten dia. Tapi saya masih nggak ketemu orangnya, Terelie itu siapa. Cuma di kalangan jurnalis TV One itu mengagumi aja Terelie itu begini gitu. Ternyata pas belakangan anak saya yang di pesantren itu minta dibeliin novel Terelie gini. Ini yang orangnya ini, dikasih fotonya. Astaga, ini kan Darwis tuh. Saya di grup alumni bilang,
ini Darwis bukan, iya dia anak ekonomi gitu. Oh alah ini teman gitu ya. Ya gitu, artinya Darwis itu diberi bakat. Jadi walaupun dia waktu masih kuliah itu nggak belajar ini, cuman karena dia bakat, kalimat-kalimat itu keren banget gitu. Jadi gitu, Mbak Sri Atun, jadi melebar ya. Saya jadi asik dengan ini nostalgia saya. Gitu, Mbak Sri Wah, Atun. fakta yang tidak disangka-sangka ya, ternyata pengajar MBKM Pusaka pertemuan sekarang ini adalah temannya Tereli ya. Wah, keren sekali, Mas. Zaman kuliah. Cuma semenjak lulus sudah nggak kontak-kontakan lagi, nggak ketemu lagi. Tapi itulah intinya sih, saya pengen ngomongin bahwa orang itu ada bakat-bakatan. Akan lebih mudah untuk orang yang diberi bakat, tapi orang yang nggak diberi bakat pun bukan mustahil. Tinggal seberapa keras usahanya untuk menuju ke situ gitu. Mbak Sriatun pengen ke situ, kita doain sama-sama ya. Kita doain semoga Mbak Sriatun dari Universitas Bojonegoro ini bisa jadi penulis yang dahsyat. Amin. Amin. Bahkan mungkin bisa mengalahkan Terelia ini nanti di masa depan. Wah. Jangan ada kompetisi kalah menang, intinya semuanya itu harus jadi pemenang gitu. Oh ya, benar Mas, benar. Oke, silakan teman-teman. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Boleh. Silakan. Oh ya, untuk daftar hadirnya sudah dibagikan di chatroom, jadi silakan untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan. Oke, silakan teman-teman. Apabila saya kira ada yang tanya di chatroom, ternyata bukan. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Mas, kalau tidak ada yang bertanya. Pertanyaannya adalah untuk menulis mengenai dalam jurnalisme pertanian, apabila orang tersebut atau penulis tersebut itu bukan berasal dari pertanian, tidak ada basic pertaniannya, jadi tidak punya ilmu yang mumpuni seperti itu di bidang pertanian. Nah, kiat-kiat yang Mas Hasan sarankan itu seperti apa agar tulisan mengenai pertanian ini tetap dapat tidak terjadi misinformasi dan dapat diterima dengan baik oleh semua orang? Ya. Sebaiknya memang menulis itu sesuai dengan background-nya, karena nanti tulisannya jadi lebih kaya. Tapi perlu diketahui juga, misal di Sari Agri nih ya yang sekarang ya, yang lulusan pertanian itu hanya beberapa orang. Dari IPB ada, dari Unsud ada, tapi sebagian besar itu adalah bukan dari pertanian. Tetapi mereka mau belajar tentang pertanian, riset, cari ilmu, tanya narasumber, dan lain-lain. Sehingga tetap bisa melahirkan karya-karya atau tulisan-tulisan yang mumpuni di bidang pertanian. Jadi kuncinya sebenarnya, mahasiswa pertanian tentu punya peluang yang jauh lebih besar untuk melahirkan karya-karya yang keren di bidang pertanian ketimbang mahasiswa-mahasiswa yang non-pertanian. Tapi tergantung seberapa tinggi minatnya, seberapa mau mengaplikasikan ilmunya ke dalam tulisan. Gitu. Kalau jurnalis, ya dari masih zaman di Liputan 6, di TV One, di iNews, dan di media-media lainnya, jurnalis itu memang ngambil dari berbagai latar belakang ilmu, bukan hanya yang mengetahui ilmu komunikasi. Karena tulisan-tulisan atau produk-produk di media tersebut itu meliputi beraneka segmen. Ya kadang harus memberitakan soal pertanian, kadang harus memberitakan soal sosial politik, hukum, dan kriminal, kadang harus memberitakan soal agama dan lain-lain. Memang diambil dari berbagai elemen. Memang media itu adalah kumpulan dari orang-orang berbagai latar belakang. Disitulah mereka kumpul. Jadi balik lagi kalau ke pertanyaan dari Niki, tentu banyak advantages-nya dari mahasiswa pertanian untuk bikin karya di bidang pertanian yang keren. Tapi lagi-lagi
asal ya, atau kalau ada kemauan untuk menuangkan ilmu-ilmunya tersebut ke dalam bentuk karya media. Gitu kira-kira nih, Ki. Oke, berarti sebenarnya semuanya bisa menulis di bidang pertanian ya, Mas. Tidak hanya orang yang dari pertanian saja, tapi mungkin risetnya harus lebih banyak seperti itu. Kan Oke, mungkin dari teman-teman ya. saya silakan. yakin nih semua yang hadir di sini punya gadget kan, sehingga dia bisa riset dari manapun, kapanpun, dimanapun. Benar, benar. Kayaknya zaman sekarang itu sudah menjadi kebutuhan, Mas, apalagi Ya, kuliah online, kerja online, jadi mau tidak mau dipaksa dengan keadaan. game online juga kebutuhan sekarang buat Iya, refreshing katanya. betul. Oke, Buat oke. healing. Oke, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup? Tidak? Saya pakai kaos ini nih, pakai kaos MBKM. Wah. Kaos MBKM Pusaka. Oke, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Hasan atau Pak Hasan atas materinya yang telah diberikan, baik hari ini maupun di pertemuan sebelumnya. Sangat-sangat menarik sebenarnya, cuman mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita masih belum bisa belajar banyak seperti itu dari ilmu yang dimiliki oleh Mas Hasan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kuliah kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan di chat room, karena setelah perkuliahan ini linknya akan ditutup. Oke, mungkin sekian pertemuan kuliah kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah-salah teknis, mungkin tadi ada sedikit, ya begitulah. Oke, akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. Izin live ya. Ya.